Halo, halo, halo. Selamat malam. Hari ini kita akan bahas satu hal yang asik dan seru, yaitu tentang baca wajah. Baca wajah adalah sebuah ilmu yang sudah terkenal sejak zamannya Aristoteles mungkin ya. Zamannya Plato. Di zaman-zaman itu, orang menilai wajah manusia seperti wajah binatang, sehingga bisa menggambarkan wajah manusia dengan binatang tertentu untuk bisa mengidentikan karakter. Tapi di China agak sedikit berbeda. Mereka menggunakan ilmu yang sangat-sangat canggih, bahkan bisa mengukur tingkat kekayaan seseorang, bisa mengukur seberapa besar kekayaan Anda di usia berapa. Jidat Anda menentukan kekayaan Anda. Hidung Anda, wajah tengah Anda, bawah. Wah, kalau nanti kita bahas lebih seru lagi, karena saya bukan ahlinya, jadi saya akan mengundang Hengki Ho yang akan membahas. Beliau tuh jagonya pace ya, jago pace, berbaginya banyak banget, senang berbagi. Dan hari ini kita akan belajar tentang baca wajah. Nah, kenapa saya tertarik? Karena dulu, cerita dulu ya. Jadi pada zaman dahulu, kalau saya merekrut seseorang, lalu saya kasih atasan saya akan bilang gini, jelek, jelek, nggak bener nih, nggak bisa dipakai. Hanya lihat wajahnya, ngelihat foto-fotonya. Makanya ketika kalau lihat lamaran, hanya lihat foto aja. Begitu bilang, nggak bisa kerja, bawel. Ini tukang nuntut nih orang ini. Terus saya tanya, kenapa sih kok bisa? Dia bilang, aduh, gue diajarin bapak gue. Saya diajarin bapak saya. Cara lihat orang begitu. Kalau orang begini, begitu. Ini bukan bicara soal fisik ya. Ada orang mukanya begini, dia kondisinya begini. Ya, ada beberapa hal yang sifatnya mungkin sangat sensitif. Dan bisa jadi orang bisa tersinggung kalau disampaikan seperti itu, dia bilang gitu. Jadi saya hanya keep untuk diri saya sendiri. Tapi ilmu itu apa, saya tanya. Namanya Chinese face reading. Nah, kita akan belajar secara umum saja dulu hari ini. Nanti akan ada pembelajaran yang lebih mendalam tentang Chinese face reading. Semoga hari ini waktunya cukup nih untuk Anda yang pengen belajar tentang bagaimana membaca karakter wajah lewat wajah orang. Oke, bentar ya. Ini Ko Hengki belum muncul nih. Sebentar. Belum. Oh, ini dia. Sip. Beliau adalah Feng Shui expert, Cimen expert. Banyak sekali membantu pengusaha yang usahanya awalnya biasa-biasa aja, dibantu Feng Shui-nya, omsetnya langsung melejit. Ini dia, brother. Apa kabar, Ko Hengki? Halo, kabar baik, Coach. Gimana nih? Thank you banget. Hari ini sudah mau gabung ya. Hari ini udah banyak. Ya, Hari ini sudah banyak yang nunggu. iya, pasti, Coach. Biasanya kalau acara face reading itu antusias, luar biasa antusias. Gila, bener pokoknya kalau face reading tuh. So, Eh, kita langsung aja ya. ya, Jadi, Ko Hengki ceritain kenapa face reading ini relatif akurat untuk kita membaca karakter seseorang. iya. Jadi memang face reading ini sebetulnya ilmiah, Coach. Ya, buat teman-teman, selamat malam teman-teman semua yang bergabung ya malam ini. Nanti sambil nunggu yang lain juga. Sebetulnya wajah kita ini seperti halnya juga kaki kita dan telapak kaki kita, telapak kaki dan tangan kita. Lalu telinga. Di situ adalah ujung-ujung saraf yang paling sensitif dan peka dalam tubuh manusia. Tetapi keistimewaan wajah itu adalah hasil akhir dari seluruh sifat-sifat kita, lalu wujud dari apa yang kita pikirkan. Dan hebatnya, Coach, wajah kita ini adalah hasil akhir dari pengalaman-pengalaman yang sudah dilalui dan akan kita lalui. Itu gila, bener. Kalau orang bisa membaca wajah manusia,
kita bisa membaca apa yang sudah dilalui dan apa yang akan dilalui. Oke. Ya, pernah dengar kan istilah never judge a book by its cover? Ya, Jangan menilai buku dari sampulnya, ya. ya kan? Nah, tapi untuk kali ini istilah ini kita buang dulu, buang dulu. Oh. Kita boleh judge people by its face atau his or her face. Ya, boleh. Wow. Kita boleh menilai. Kita boleh menilai. Asal kita tahu caranya, coach. Oke, oke, oke. Memang kita selama ini pernah melakukan ini sih seringkali. Kita ketemu dengan orang baru, kita menyimpulkan. Ini ibu ini kayaknya orangnya baik. Tutur katanya halus, orangnya juga sepertinya penyabar, matanya itu kelihatan sabar. Ya, tetapi kenyataannya belum tentu benar. Kadang-kadang kita tidak melihat di rumah ibu ini seperti apa. Ternyata sama karyawan, sama suaminya galaknya minta ampun. Tapi kalau di luar seperti berbeda, ya. Kita juga pernah melihat bapak-bapak yang galaknya luar biasa, omongannya kasar, membentak sering di luar sana. Tapi kalau di rumah sweetnya minta ampun, manisnya minta ampun, coach. Kita kadang-kadang nggak benar menilai seseorang. Hmm. Tetapi memang kita bisa sebetulnya kalau tahu cara dan metodenya. Itu yang paling penting. Oke, mantap. Ya. Wah, Hengki belajar Nah, dari mana, by the way? Ngomong-ngomong, belajar di mana ini? ini kalau ilmunya pasti luar semua. Di Indonesia sih nggak ada, coach. Betul, saya setuju sekali. Ya, ada Dulu di Malaysia. bos saya itu kalau lihat karyawan, dia lihat Ya, pakai foto doang. Langsung ya. tahu, ini nggak benar nih. Ah, ini nggak oke nih. Wah, ini bawel nih. Ini nggak bisa Iya. dipakai. Ini pintar ngomong doang nih, tapi nggak bisa kerja. Langsung bisa tahu. Oh, ini tanggung jawab nih orang nih. Ini orang tanggung jawab. Belum juga ketemu orangnya, udah bilang tanggung jawab. Saya bilang, bos, dari mana sih liatnya? Gua diajarin bokap gua. Dan bapaknya itu apa namanya orang kolot lah ya. Ya. Ini ilmu dari China. Ajarin dong. Nggak bisa. Bukan nggak bisa. Gua nggak tahu cara ngajarinnya. Bokap gua ngajarin begini, gini. Terus dia bilang gini, kalau misalnya, karena gini, kalau gua ngajarin lu, kadang-kadang orang suka ngejudge orang. Itu nggak benar. Ya, Nggak boleh betul. gitu. Jadi harus belajarnya yang benar. Yang benar. Jadi di luarnya tuh di mana? Harus Di Malaysia waktu itu belajar pakai Mandarin dong ya, berarti ya? Enggak juga. Sekarang bahasa Inggris sudah cukup banyak, ya. Bahasa Inggris cukup banyak, ya. Terus lalu juga sebetulnya di Amerika itu juga udah ada sekolahnya, coach. Untuk baca wajah. Karena dia belajar dari China, lalu dibawa sebagai kurikulum sebuah universitas. Oke. Ya. Ya, itu sudah mulai banyak dipraktekkan. Kenapa kok ini bisa terjadi? Karena umurnya ilmu ini tua banget, coach. Betul. Umurnya sangat tua, 4.700 tahun yang lalu. Bayangin, coach. 2.700 sebelum Masehi, pada saat pemerintahan Kaisar Huangdi atau Kaisar Kuning, Kekaisaran Kuning itu sudah mulai dikembangkan ilmu ini. Dan ilmu ini tidak hanya dikembangkan dalam waktu 10 tahun, 50 tahun, coach. Tetapi ratusan bahkan ribuan tahun dikembangkan sampai mencapai kesempurnaan. Pada zaman dulu, orang-orang itu tidak mencatat banyak hal tentang diri manusia. Tetapi pada saat Kaisar memerintahkan untuk, saya tidak mau tahu, kamu harus mempelajari manusia. Kalau zaman sekarang psikologi lah, psikologi lah ya zaman sekarang. Perintah Kaisar adalah mempelajari manusia sampai sedetail-detailnya. Saya nggak mau gagal dalam memilih manusia. Lalu orang mencoba mengembangkan dari wajah. Kalau di bahasa Jawa ngomong ilmu titen, coach. Mereka niteni. Orang-orang itu dikumpulin kan jumlahnya jutaan, coach. Kalau orang China itu banyak sekali. Dikumpulin, dititeni, dicatat, difiling, dipelajari. Kalau zaman dulu mereka menggunakan metodologi penelitian yang cukup rancak, cukup rapi sebetulnya. Ya, ini juga sebagai wujud bahwa sebetulnya ini bukan hal yang klinik, tetapi sangat ilmiah. Nah, kalau bahasa sekarang mereka menggunakan statistik. Kalau zaman sekarang ngomongnya statistik. Dikumpulin orang-orang kelompok ini punya kecenderungan begini. Orang yang punya fitur seperti A, punya kecenderungan seperti ini. Dan banyak sekali ilmu dikumpulkan ratusan tahun, coach. Nah, pada saat itu, pada saat itu akhirnya terbentuk satu metode
ya mengenali seseorang hanya dengan bertemu dengan orang tersebut, asalkan bisa melihat wajahnya. Cukup, cukup. Tetapi China itu tidak cukup hanya ilmu seperti itu, karena sangat sangat getol ya ilmu pengetahuannya. Dia juga mempelajari namanya menganalisa tanggal lahir manusia. Ya, pada zaman dulu mereka gunakan face reading ini bersamaan dengan analisa tanggal lahir. Tetapi sayangnya pada zaman dahulu juga orang seringkali tidak mencatat kelahiran anak-anaknya. Jadi miss. Pada saat proses seleksi, mereka memberikan tanggal lahir yang kadang-kadang tidak benar, palsu. Nah, face reading membaca wajah ini memastikan, mengkonfirmasi apakah tanggal lahir ini sesuai nggak dengan wajah yang tertera di depannya. Gitu. Berarti malah lebih akurat gitu ya, karena realitinya ada di wajah kita gitu ya. Iya, untuk beberapa aspek, untuk beberapa hal memang akuratnya bisa dipastikan. Tetapi untuk hal-hal yang lebih luas, lebih banyak, lebih kompleks, tanggal lahir lebih memegang peran yang lebih lengkap. Nah, sekarang boleh nggak kasih contoh? Kira-kira kalau kita ingin membaca wajah seseorang, apa yang dilihat dan bagaimana kita bisa menganalisa wajah seseorang? Iya, yang paling gampang adalah begini. Kita sebenarnya membedakan dulu, Coach. Ini ada Western face reading dan Eastern face reading. Nah, ini kita bedakan dulu. Supaya kita jangan sampai salah. Di Western, orang-orang Barat itu mempunyai teknik membaca wajahnya itu memang mengungkap tentang bakat, potensi, kepribadian, karakter, ya. Lalu kecenderungan orang tersebut pada saat tertentu, bahkan sekarang dia berkembang menjadi micro expression, gesture tubuh, ya, itu mereka bisa membaca, ya, lalu bisa mengungkapkan orang ini seperti ini pada saat ini. Ya. Tetapi untuk Chinese face reading, selain membaca bakat, potensi, karakter, kepribadian, sifat, kehebatan Chinese face reading adalah kita bisa memetakan usia-usia di wajah kita. Wow. Jadi wajah kita ini ada titik-titik usia, Coach. Wow. Dari usia 0 sampai 100 tahun. Oke. Jadi kalau usia 0 sampai 100 tahun. Iya. Berarti misalnya bisa tahu nih umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun kita mengalami traumatic experience apa, atau misalnya mengalami keadaan apa. Tapi sekaligus juga kita bisa kaya nih di usia 40 nih, bisa banyak duit nih gitu ya. Ya. Seperti itu persis. Tuanya bahagia nih. Ya, gitu. Persis kayak gitu. Ya. Persis kayak gitu, Coach. Jadi memang informasinya terbatas. Memang tidak bisa selalu kita menemukan di wajah kita apa yang ingin kita ketahui. Tetapi, apa yang tertera di wajah bisa kita ambil informasinya. Itu yang paling penting. Jadi, pendekatannya berbeda. Kita tidak mungkin mencari sesuatu yang tidak ditampilkan wajah. Tetapi kita bisa mendapatkan informasi dari yang ditampilkan oleh wajah. Itu pendekatannya. Nah, saya ceritakan dulu, Coach, bahwa sebetulnya ilmu metafisika Cina itu tidak berdiri sendiri. Semuanya mereka berkaitan. Ya, ada 5 ilmu metafisika Cina yang tadi saya sebutkan ini termasuk kelompok fisiognomi. Fisiognomi adalah ilmu yang mengamati sebuah tampak atau penampilan. Salah satunya adalah mengamati wajah manusia, garis tangan, gestur tubuh, dan termasuk mengamati tampak permukaan bumi dan langit. Itu disebut feng shui atau feng shui. Feng shui itu termasuk fisiognomi. Ada 4 kelompok lagi yang lain. Yang kedua adalah mountain atau gunung. Gunung ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang terhubung dengan realitas yang lebih tinggi. Meditasi, mencapai umur yang panjang, terhubung dengan spiritual kita, ya. Itu yang kelompok kedua mountain. Kelompok yang ketiga adalah medical. Medical itu TCM. Kita tuh semua tahu TCM. Total Chinese Medicine. Siapa sih yang nggak pernah minum obat Chinese? Ya, semua pasti pernah minum. Dikembangkan dari titik-titik akupunktur, dari organ-organ yang membutuhkan nutrisi-nutrisi tertentu sehingga mendapatkan kesembuhan melalui pengobatan TCM. Yang keempat, yaitu adalah destiny. Destiny adalah ilmu yang mengungkapkan perjalanan hidup seseorang. Apakah mereka punya potensi sukses di usia berapa? Mereka punya potensi bangkrut di usia berapa? Masalah keuangan.
apa yang pekerjaan yang cocok bagi dirinya dari tanggal lahir. Lalu yang kelima adalah definition. Definition adalah suatu peramalan. Ya, inilah yang kelima ini yang seringkali disebut sebagai teknik berperang zaman dulu yang dikembangkan oleh Zhuge Liang. Ya, mereka menggunakan Sun Tzu. Ya, the real Sun Tzu adalah definition. Semuanya berkaitan dengan peramalan atau forecasting ke depan. Kita tahu bahwa pada suatu saat waktu tertentu energi akan berpihak kepada bisnis keuangan. Pada waktu tertentu energi akan berpihak pada bisnis makanan. Nah, mana sektor yang harus kita kembangkan? Mana yang sektor punya potensi fraud pada tahun berapa? Itu semua bisa diramalkan dengan kita memahami peta energi pada waktu mendatang. Itu disebut peramalan. Nah, lima ilmu ini sebetulnya tidak berdiri sendiri. Kita hanya malam ini mencoba satu bagian dari fisiognomi, di mana wajah manusia yang kaya informasi itu bisa dibedah. Malam ini saya akan praktekkan nanti untuk teman-teman. Dan saya juga menunggu nanti teman-teman boleh bertanya, boleh interaktif di sini ya, Coach. Meskipun nggak ada wajahnya, nanti kita bisa interaktif karena siapa tahu pada saat saya sampaikan nanti mereka pada bingung cari kaca, Coach. Cermin. Ya, benar. Wah, wajah saya ada nggak ya, gitu-gitu. Silakan bisa interaksi di sini, interaktif di sini. Nah, saya mau mulai dari ini. Ciri-ciri wajah yang baik dan ciri-ciri wajah yang tidak menguntungkan. Saya ngomong wajah buruk juga nggak enak, Coach. Ciri-ciri wajah yang baik atau menguntungkan bawa hoki dan ciri-ciri wajah yang tidak hoki. Nah, kira-kira gitu. Gimana buat rekrut karyawan? Saya betul. Punya pengalaman banyak. Wajah-wajah nggak hoki memang nggak bagus tuh buat direkrut. Itu ya. Nah, coba kok dicocokkan dengan teori ini ya. Nah, wajah-wajah yang bagus ya, itu adalah wajah-wajah yang cerah kulitnya, lembut, lembab ya. Warnanya sama ya, tidak terdapat perbedaan warna yang signifikan pada area-area tertentu. Lalu yang kedua, tidak kering, tidak mengelupas kulitnya ya, lembab ya. Lalu tidak ada tonjolan yang kesasar. Istilahnya tonjolan nggak jelas itu kesasar. Misalkan di sini ada tonjolan atau di sini ada tonjolan yang nggak seimbang. Nah, kalau ini tonjol kan wajar. Tapi ada tonjolan yang nggak umum, itu nggak boleh, itu nggak bagus. Tidak boleh ada seperti itu. Dan juga tidak boleh ada cekungan di wajah. Tulang yang cekung, ya, kayak kolam gitu, kayak mangkokan gitu. Nah, ini ada orang yang kepalanya nih sempat agak apa namanya? Tulangnya nggak ada daging di sini ya? Ada ya? Iya, itu tapi saking kurusnya, ya. Itu kalau istilah bahasa Jawa dekok ya, itu dekok atau cekung, ya, itu nggak terlalu bagus juga. Dan ingat-ingat kulit yang membungkus tulang harus cukup, tidak boleh kulit terlalu tipis. Kalau wajah itu banyak daging cukup, itu bagus, ya. Jangan terlalu tipis dagingnya, tapi juga jangan terlalu tebal, ya. Di Chinese face reading ini mengenal yang namanya balance, keseimbangan. Sesuatu yang sangat kecil tidak baik, sesuatu yang sangat besar juga tidak baik. Harus masuk pada proporsinya. Terlalu gemuk nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Nggak baik. Yang imbang aja gitu ya? Ya, yang imbang aja. Jadi kalau misalkan tadi saya sebutkan kulitnya berisi, lembut, lembab, ya cukup berisi gitu ya. Tulang-tulang rahang ini tidak terlalu menonjol, tetapi ditutup oleh daging. Nah, itu bagus ya. Terus tulang pipi, meskipun ada tonjolan tulang di pipi atas, tapi terbungkus sama daging. Nah, itu bagus. Yang tidak boleh ada lagi adalah goresan atau bekas luka, Coach. Tidak boleh ada bekas luka. Bekas luka itu akan mempengaruhi usia itu atau aspek tertentu dalam hidupnya. Jadi kalau ada orang pada saat kecil umur 17 tahun pernah jatuh dan pada wajah tertentu tergores cukup dalam makin buruk itu. Makin panjang juga makin buruk, ya. Tidak boleh ada goresan, tidak boleh ada luka, tidak boleh ada garis horizontal vertikal yang terlalu dalam goresannya. Itu ciri wajah yang baik. Ya.
Nah, ini Nah, pada ambil kaca nih, pada ambil cermin nih, ambil coach. ambil kaca ya Lihat-lihat teman-teman. nih. Sekarang saya Heeh. minta Ko Hengki baca wajah saya aja biar gampang ya. Oke. Jadi jadi Eh, di jidat saya ini ada cekungan. Ini ya, bekas luka iya. ini karena bandel dulu, Oke. ya kan? Oh, iya, Nah, iya, iya. Heeh. ini di jidat ini artinya apa? Oh, oke. Itu, oke. Oh, yang ini ya. Oke. Nah, oke, coach. Supaya Itu ada contoh, supaya ada contoh. usianya, ya, itu usianya usia 17 tahun, coach. Itu Hmm. usia 17 tahun di situ. Eh, saya nggak tahu apa yang terjadi di situ. Usia 17 tahun, mungkin Coach Tom mengalami satu masalah di situ, ya, yang mempengaruhi nantinya pada saat berkarir itu masalah di karir. Dan saya lihat itu mungkin adalah bisa pengaruhnya ke masalah eh, ini pekerjaan dalam karir yang sangat intens atau density-nya kuat, sangat Hmm. keras pekerjaannya. Jadi mengalami kesusahan dalam pekerjaan, coach. Karena usia 17 tahun itu terluka, mungkin itu menandakan bahwa pada masa kecil, masa remaja itu ada masalah yang menyebabkan itu keterganggu energinya, mempengaruhi istana karir. Ini adalah istana karir, Oh, ya, jadi istana jidat karir. ini istana karir ya? Ya, jadi itu pasti ada satu momen tertentu di mana Kosto mengalami masalah dalam karir. Ya, nanti bisa diusahakan di tempat yang lain. Ini tadi saya lihat Nah, juga di sebelah sini ya, sini. ini, Ini ada lebih kecil, minor. Ada minor ya. Ada minor. ini, 15 atasnya, coach. ini, Atasnya. Nah, itu ini. juga ada nggak? Nggak ada ya? Enggak, ini Oh. jerawat. Ini, Oh, ini, alis. ini, Alis aja tuh. ini alis Alis. nih. Nah, alis tuh beda. Tumbuhnya, garisnya berbeda arahnya. Ya, Garisnya berbeda. enggak. Jadi Itu, saya ini dari kecil itu ya. kena kena ini terus, kena pisau bedah terus dari Mm-mm, kecil, mm-mm, dari umur 2 bulan. Ini saya mm, umur berapa ya? Mungkin 5 tahun kali. Terus ini saya mm-mm, kecelakaan, ketabrak mm-mm, truk, ya sampai hidungnya mm. hidungnya hampir hampir copot waktu itu. Ini dioperasi Kecelakaan lagi. umur berapa? Kecelakaan umur berapa, Eh, coach? Kecelakaan umur berapa ya? Saya kecelakaan beberapa kali. SMP ada kecelakaan. SMP itu umur berapa ya? 14. Mm-mm, Sama umur SMA 17 tahun ada. mm. Nah, Di umur itu yang 17 tahun tengah, ada. yang umur 17, coach. Itu yang Ya, di tengah. umur 17 tahun ada kecelakaan. Nah, Tapi lalu, bukan di umur 17 tahun kejadiannya. ya, itu kejadiannya sebelum 17. Ya, ini waktu kecil ini. Nah, itu tadi yang saya katakan di awal, coach. Pada waktu kecil itu terbentuk di titik tengah ini akan mempengaruhi kehidupan umur 17 coach kemudian hari. Oke. Ya. Oke. Terus di situ yang sebelah sini itu adalah umur 15. Yang tadi Hmm. saya lihat ada sedikit minor tuh 15. Ya, 15 lalu 17 itu ada luka di situ. Terus di ya, alis ya. itu sekitar usia 31 sampai 30 sampai 32. Nah, Kerja karena keras alis itu. itu mewakili karir itu pasti kerja keras. Dan itu ada Ya. yang namanya ini Pak, Pak. Eh, apa ya? Turning point, turning point, turning Oke. point. Seperti sebuah kalau Coach Tom itu merasa bahwa saya ke sana itu diingatkan, nggak boleh sana terus, saya harus balik, harus berubah arah. Nah, itu sesuatu yang membuat perubahan besar diwakili oleh perubahan bulu alis yang berubah arah, coach. Oke. Itu. Benar, benar, benar. Umur 34 saya melakukan lompatan-lompatan. Umur 34 benar. Hmm. Nah, Pada ini saat kalau saya 32 udah misalnya terpikir. kalau dibotok gimana? Jadi gini, ada titik-titik tertentu yang boleh boleh dilakukan treatment. Tetapi ada titik-titik tertentu yang jangan sampai di treatment terlalu dalam. Nanti saya akan kasih contohnya kasus yang benar-benar terjadi di dunia ini, intervensi
operasi plastik yang terlalu dalam mempengaruhi kehidupannya luar biasa. Artinya turun, Banyak memang. memburuk, banyak, memburuk, gitu. Nah, Benar. Coach Tom ini termasuk wajahnya, termasuk yang tadi, ciri-ciri tulang-tulang yang menonjol ditutup daging, tertutup daging. Ya, itu termasuk yang bagus. Ya. Oke. Nanti saya baca lagi dah, karena saya belum kasih fitur. Saya akan jelasin fitur juga, Jangan hidung, dibaca lagi. telinga. Udah, yang lain aja, yang lain. Oh iya, Nggak usah dibacain lagi. Kasih yang lain aja. oke. Kasih yang lain, iya. Nah, jadi tadi saya katakan usia-usia itu terpeta di wajah kita. Usia 0 sampai 13 tahun ada di telinga kita. Di telinga. Tuh, di sini. Kalau ya, laki-laki itu 0 sampai 6 tahun di telinga kirinya. Ini. Perempuan 0 sampai 6 di telinga kanannya. Oke. Begitu sebaliknya, 7 sampai 13 laki-laki di telinga kanan, perempuan di telinga kiri. Nah, ternyata ilmu ini benar-benar terhubung dengan semuanya. Telinga ini mewakili kesehatan kita, Coach. Oke. Telinga yang tipis, terlalu tipis, lembek, kewer-kewer, sudah pasti kondisi kesehatannya buruk. Kalau yang tebel, ya punya ketebalan, tidak terlalu kaku, lembut, punya ketebalan, dia sehat. Apalagi ukurannya cukup proporsional, tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar. Oke. Ya. Kadang dulu juga pernah seringkali orang ngomong, kalau telinganya kaku, ya orangnya kaku. Ya, orang tua kan dulu sering ngomong gitu, wah telinganya ini kaku banget, nih orangnya kaku. Nah itu ada benernya juga sih. Gitu. Telinga yang jepaplang gini kayak begini. apa gini. Itu kan kayak gajah, telinga kayak gajah gitu kan. Itu kalau dia orang yang sebetulnya susah diberitahu. Susah diberitahu. Susah diomongin ya. Iya, dia maunya dia yang melakukan apa yang dia katakan. Pokoknya menurut saya deh gitu. Okay. Nah, 0 sampai 13 kan di telinga. Ya. Itu melibatkan aspek kesehatan. Jadi anak kalau membesar memang harus disupport kesehatannya sampai usia 13 tahun. Mendapat support dukungan dari orang tua, gizinya, pendidikannya semuanya, kesehatan mental dan kesehatan jasmaninya. Lalu usia 14 sampai 29 tahun itu ada di dahi kita, di dahi ini. Jadi di atas alis ini sampai garis rambut itu 14 sampai 29 tahun. Lalu dilanjutkan, 14 sampai 29 tahun kan biasanya masa-masa belajar, Coach. Masa-masa menimba ilmu. Ya, dahi manusia ini juga bertanggung jawab terhadap intelektualitas, kecerdasan ya cara berpikir dia bagaimana, itu ada di dahi semua. Nah, lalu usia 30 sampai 49 itu ada di alis sampai nose tip atau ujung hidung ini. Nah, gini di antara ini. Alis sampai ini. Itu usia 30 sampai 49. Disinilah periode usia di mana orang mengumpulkan kekayaan. Jadi sudah pasti bisa dipastikan hidung itu ada di situ, Coach. Hidung ada di situ tuh. Ya, pipi, tulang pipi atas ada di situ tuh. Ya, mata ada di situ. Ya, alis juga ada di situ. Jadi orang yang mau sukses itu ada beberapa fitur yang sangat penting. Alis, mata, hidung, dan pipi atas. Itu 4 fitur yang paling penting. Karena di usia. Nah, alis, mata, hidung, tulang pipi. Ya, pipi. Nah, tulang pipi. Nah, itu kan ada di usia orang produktif, biasanya mengumpulkan kekayaan. Lalu usia 50 sampai 70 tahun, itu ada di bawah hidung sampai dagu. Ya, sampai sini. Ini biasanya mewakili... Nah, 50 sampai 70. Masa tua ya? Ya, masa tua. 50 sampai 70. Maka di situ biasanya tema-temanya adalah support dari keluarga. Mereka mulai memperhatikan anak dan cucu-cucunya.
Ini juga support dari karyawan, bawahan-bawahan kita, orang yang menolong kita. Biasanya usia 50 itu menjadi lambang kita mulai mempercayakan, mendelegasikan tugas-tugas penting kita Ya, kepada ya. karyawan kita. Nah, jadi kalau kita bisa menemukan kualitas-kualitas bagus di periode usia tersebut, maka kita bisa dikatakan good luck, memiliki good luck, bukan bad luck. Tetapi kalau Oke. kita memiliki kualitas buruk di bagian wajah tertentu, disitulah tanda kita sedang mendapatkan bad luck atau Oke. masalah. Usia Nah, 71 sampai 100 itu melingkar di sini. oh, melingkar. Ya, ya. Wah, ini keren ini. Memang penting ya untuk kita. Ini pengetahuan umum teman-teman, pengetahuan umum yang ada perhitungannya dan bisa bisa kita pelajari sama-sama. Nah, kalau fitur, nah sekarang saya mau ngobrol soal tai lalat. Ada Hmm. orang mukanya banyak tai lalat. Itu gimana tuh? Nah, Apakah ada tai, maknanya? Pertama, bagus jelek dulu, bagus atau tidak, perlu dihapus atau tidak? Karena ada salah satu teman saya, bukan teman lah, ini orang yang sangat cukup dekat juga, cukup dekat, cowok, ya. punya tai lalat di sini. Setiap pacaran, katanya kalau orang punya tai lalat di sini sering nangis, susah jodoh, Hmm. katanya. Hmm. Ya. Katanya, katanya. Terus Uh, menarik tuh. Memang benar. Pacaran udah mau kawin putus, pacaran udah mau kawin putus, pacaran udah mau kawin putus beberapa kali. Dibakar, di apa namanya? hmm. Dilasap. Hilang. Begitu Dihilangkan. Ya. hilang, kawin. Ya. Bahagia lagi. Eh, Laki-laki coach orang itu, Laki-laki, laki-laki. Ya. laki-laki. Jadi tai lalat itu ada titik-titik yang menunjukkan kalau ada tai lalat itu bisa bagus. Tapi juga Oh, ada oke. titik-titik kalau ada tai lalat itu buruk. Oke. Dan tai lalat ini rumit, coach. Rumit banget, ya. Bahkan titik-titik tertentu itu artinya bisa dua macam tergantung pria atau wanita tadi, Oke. Oke. ya. Yang paling umum aja deh, yang paling umum. Tadi kasusnya temannya coach itu, sebetulnya titik itu bertanggung jawab terhadap yang namanya authority terhadap perempuan. Oke. Jadi kalau Oke. dia energinya di bawah perempuan, dia nggak bisa dapat perempuan, coach. Oke. Tapi pada saat gangguan energi itu hilang, dia akan Ya. naik, dia bisa menguasai perempuan. Oke, Ya, pantas. tuh, ya, Pantas galak banget, tapi sama cewek semuanya nah, akur. nah, langsung kelepek-kelepek ya. Nyerah. Iya, karena di sini kan ada tulang ini membicarakan tentang authority, Hmm, kepemimpinan, leadership, benar, gitu. benar, benar. Terus tai lalat di hidung, di Hmm, tengah sini. Ini juga kalau misalkan dia tidak tahan terhadap energi buruk tai lalat di hidung dengan akhirnya menjadi sering sakit, lebih oke. baik dihilangkan. Lebih baik dihilangkan Ada tai lalat di pengaruh hidung kalau ini. hidung itu di atas, tengah atau bawah? Ya, kalau di tengah sini lebih cenderung ke kesehatan, makin ke Hmm. bawah makin uang, makin berhubungan dengan uang. Oh, jadi Jadi kalau kalau misalnya dia, tai lalat di ujung hidung, ini kan ada nah, orang tuh tai lalat pas di ujung hidung begini, itu ya, duitnya sering ya, bocor tuh ya. blocking energi di keuangan, masalah itu. Oke, mau dapat Hmm. duit susah gitu maksudnya. Ya, gitu. Kalau makin ke atas, Bocor ini semua. makin mempengaruhi ambisi atau kepercayaan dirinya. Kalau makin ke Oke. atas. Nah, ini saya Nah, ada gitu. tai lalat nih di sini nih. Nggak Hmm. kelihatan nih. Dikit tapi, Wah, itu dikit. terlalu kecil. Terlalu Ya, kecil, dia tidak harus dianggap. harus kalau di sini gimana tai lalat nih? Kecil. Kalau yang tai lalat itu ada ketebalannya, coach. Dia harus signifikan ya, hitam atau Ya, coklat. menonjol gitu ya. Ya, menonjol. Menonjol dulu. Bukan Ya, bercak lah menonjol, pokoknya. bukan bercak. Nah, Bukan bercak tetapi ya. kadang-kadang kondisi manusia berbeda-beda, coach. Bercak aja dia udah terganggu. Ada itu. Masih bercak udah terganggu. Oke. Makin tumbuh, makin Oke, oke, oke. bermasalah dia. Nah, tetapi Oke. ada tai lalat yang ada di sini nih.
Oke. Eh, Ahok, eh, Megawati, ada di sini nih. Ya, ya. Ah, itu biarin, ah. Biarin itu. Ini adalah orang yang menolong. Ini energi orang yang menolong dia. Jadi Hmm. kalau di bawah hidung ini, kalau disupport dengan baik, maka dia mempunyai orang-orang yang membantu, bisa membuat dia makin sukses dan aman dari masalah-masalah. Itu di Oke. bagian bawah ini. Mm-mm. Oke. Teman-teman, teman-teman ada yang mau tanya nggak? Teman-teman ada yang mau tanya nggak? Nah, coba ada yang mau tanya nggak? Ada yang mau nanya nggak? Tai lulut. Jika tai lalat di samping hidung sebelah kanan gimana? Misalnya tai lalat di sini mungkin ya, betul ya? Hidungnya banyak nih. Ada sayap Ya, hidung atau tai lalat di samping hidung. Anggaplah di ini apa ya? Di sayap hidungnya sayap hidung. Ya, kanan. sayap hidung termasuk berkaitan dengan kekayaan. Oke. Nah, sayap hidung itu biasanya berkaitan dengan income yang lain. Jadi orang, kalau sayap Kem- hidungnya lebar, Ya, itu bisa berpotensi memiliki banyak sumber income, nggak cuma satu. ini ya sayap Ya, ini ya. iya betul. Ini sorry ya coach, ini nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa lah. Orang-orang penting di negara ini, ya yang di atas-atas itu, kebanyakan hidungnya sayapnya lebar-lebar coach. Betul. Ya, Berarti jago senang nyari cari saya. sampingan. Nah, jago banget, jago. Kalau yang sempit-sempit tuh satu aja cukup biasanya. Oh Gitu. gitu. Jadi Ya. kalau misalnya kita nyari karyawan, bagus karyawan yang hidungnya lebar atau karyawan yang hidungnya sempit? Hmm. Nah, ini gini. Eh, Baca wajah itu tidak bisa dibaca satu fitur. Kita harus Oke. mengumpulkan, misalkan, penentunya ada 5 fitur. Paling Hmm. tidak 3 atau 4, oke. Yang satu bisa diabaikan. Oke. Kita harus mengumpulkan komponen yang dominan, yang bagus. Hmm. Gitu. Nah, Misalnya, saya sampaikan contoh ya, coach. Contoh nih. Saya punya teman. Saya punya teman pada saat ketemu dengan saya itu usianya 40 tahun. Ya, ya. ketemu teman 40 tahun. Lalu saya melihat matanya itu merah karena pernah luka di usia 20 tahun. Hmm. Kecipratan kaca, ya, kepletikan kaca dan merah berdarah tinggal di situ semua. Ada bekasnya merah terus sampai sekarang di bawah usia 40 tahun. Nah, saya lihat mata itu usia 37 tahun. Hmm. Mata itu usia 37 tahun. Dan saya tanya, kamu ada masalah apa di 37 yang tidak bagus dalam hidup kamu? Dia mengatakan usia 37 saya bangkrut. Saya membeli mesin yang akhirnya mesin itu tidak bisa saya pakai dan saya hilang uang ratusan juta. Oke. Sampai sekarang dia mengalami masalah karena kebangkrutan itu. Nah, jadi sebetulnya eh, ada hal-hal yang memang bisa diantisipasi sebisa mungkin, semampu kita. Harusnya kalau dia itu sebelum umur 37, sudah harus berhati-hati menginvestkan pada usia tersebut. Tidak boleh investasi sesuatu yang berisiko tinggi. Berisiko Karena di tinggi. usia tersebut ada masalah. Lalu ada Oke. saya ketemu dengan murid ya, waktu kelas face reading seperti ini, usia seorang bapak, saya tanya, Pak usianya berapa? Usia saya 37 tahun. Loh, saya kaget. Saya lihat wajah Bapak ini seperti usia 45 tahun ke atas. Bapak terlihat sangat tua, 8 sampai 10 tahun lebih tua dari kondisi umur sebenarnya. Hmm. Pada saat remaja Bapak mengalami apa sih? Karena saya melihat dahinya, coach, itu ada garis yang tebel, goresan Hmm. dahi yang sangat dalam, itu ada empat garis. Satu, Hmm. dua, tiga, empat. Tanpa dia mengernyitkan dahi pun itu sudah ada garisnya. Hmm. Diem gini aja sudah ada. Nah, terus dia Oke. katakan, saya dulu, nah enggak ada, coach. Coach Tom enggak ada. Saya dulu usia 12-13 tahun, saya sudah bekerja keras karena saya punya 3 adik. Orang tua saya miskin. Saya harus bekerja banting tulang membantu orang tua saya pagi sampai malam. Dalam masa remaja, dia hanya lulus SD. Dan itu Hmm. sangat berat karena dia makan 3 kali hampir nggak pernah. Makan maksimal 2 kali atau seringkali 1 kali dengan lauk yang dibagi-bagi. Sangat berat kehidupannya. Ya,
Sehingga semua metabolisme tubuhnya ini bereaksi, ya tadi, membentuk memori dalam wajah. Keluar tuh, Coach. Keluar di wajahnya. Garis 4 itu seperti itu. Ngeri ya? Nah, ngeri Ngeri juga. ya? Ngeri. Nah, lalu Oke. ada satu lagi contoh yang saya katakan ini prediksi atau forecasting. Saya ketemu dengan seorang muda usia 24 tahun, ya, di Ungaran. Saya ketemu, saya waktu kenal itu saya sudah melihat pelipis kirinya itu ada goresan luka yang cukup dalam. Kira-kira 2 mili goresannya dan panjangnya sekitar 2 cm. Karena saya ada pekerjaan dengan dia, saya nggak membahas ini. Tapi pada saat setahun kemudian, pada saat usia 25, ya, saya memberanikan diri untuk bertanya, apakah kamu sekarang sudah menikah? Karena waktu saya kenal dia belum menikah. Oh sudah, setengah tahun yang lalu saya menikah. Nah, di pelipis seorang pria, Coach, itu hadir yang namanya istana pernikahan. Ya, ini marriage, ya, istana pernikahan. Dan itu pantang sekali ada goresan atau luka yang dalam di pelipis pria itu. Di sebelah kiri Kalau kanan? itu sama aja dua-duanya di sini. Oh, di sini. Ya, pelipis yang bawah ini. Oke. Sebelahnya alis, sebelah alis. Untung saya nggak ada ya. Ya, sebelah alis. Nah, kadang energi orang itu merespon dengan sangat cepat pada usia yang bersangkutan. Tetapi juga kadang-kadang tidak merespon secepat itu. Kebetulan si anak pria ini, energi buruk ini merespon sangat tepat dan tepat pada usianya. Pada saat usia 25 tahun itu, dia baru saja mau mengajukan cerai dengan istrinya. Padahal baru setengah tahun. Baru Ada masalah besar. Baru setengah tahun. Ya, saya tidak bertanya kepada dirinya dulu, tapi saya tanya, menurut ilmu baca wajah, kalau ada goresan di pelipis itu, apakah nanti kamu akan ada potensi masalah dalam keluarga kamu. Kamu harus hati-hati, apalagi usia kamu sekarang ada di 25. Ya, habis menikah langsung kena potensi masalah. Ya. Terus dia ngomong, oh, nggak usah lama-lama. Sekarang saya sudah ada di potensi itu. Saya sedang mengajukan cerai. Jadi anak nanti ikut saya, ya. Jadi udah punya anak dulu lah, Coach. Udah punya dulu. Nanti anak ikut saya. Gitu. Nah, jadi memang banyak hal yang bisa dibaca sebetulnya kalau kita mau telaten belajar satu persatu dan berlatih mungkin yang supaya kita bisa lebih gampang, lebih praktis, kita perlu mengenal sedikit karakter kali ya. Misalnya contohnya ada beberapa pertanyaan tai lalat di kiri. Bentar ya, kita ngomong tai lalat dulu nih. Ini banyak nih pertanyaan tai lalat nih. Kalau bentar ya. Tai lalat bagaimana kalau tai lalat di kening antara alis dan di kening, berarti antara alis dan kening. Itu apa artinya? Tai lalat beneran ya? Kalau ya, jadi bukan. Saya harap yang dibicarakan ini tai lalat yang ada ketebalannya berarti ya. Ada ketebalannya. Pokoknya gitu. Tai lalat yang nonjol ya. Ya. Ini akan bermasalah bagi seorang pria jika ada tai lalat di sana. Tetapi bagi seorang wanita tidak terlalu bermasalah. Ya, kenapa? Karena pada seorang pria di antara dua alis itu sebetulnya di situ ada karir dan ambisi. Jadi di situ adalah awal mula sebuah ambisi tumbuh lahir. Ya, tumbuh dan lahir. Jadi kalau di antara dua alis itu ada goresan yang dalam atau ada tai lalat yang besar yang energinya negatif, maka dia akan menjadi orang yang nggak punya ambisi. Ya, tidak ingin pencapaian yang luar biasa, biasa-biasa aja. Gitu. Kalau tai lalat di kelopak mata. Ya. Kanan. Kelopak mata ini mempengaruhi istana properti. Ini kelihatannya istana properti. Ya, kalau istana properti berarti kalau itu mempengaruhi kehidupan Anda, ya, juga ditambah dengan keberuntungan yang nggak terlalu bagus, maka dia nggak akan punya properti, nggak punya tanah, nggak punya rumah atas nama dia, susah propertinya.
nggak punya kepemilikan kecuali uang tunai mungkin atau tabungan beberapa. Ya, Gitu. ya, ya, ya. Terus Nah, saya mau Mas Elvi. tai lalat di atas dahi. Ini semua tai lalat ya coach ya. Semua tai lalat. Padahal saya Tai mau ceritain lalat uh, di sudut mata kanan untuk perempuan, sudut mata kanan berarti di sini berarti ya. sudut mata ya. Kanan, Oke. isinya Kalau sudutnya luar sama dalam beda. Beda Sudut ya? luar ya. Coba kita beda. Coba sudut luar ya. Kapanpun usianya ya, tapi ini harus dilihat dari tanggal lahirnya. Ada usia-usia tertentu di mana dia bisa ditusuk dari belakang oleh temannya. Backstabbing. Backstabbing, coach. Backstabbing. Ya. Oke, kalau di tengah? Ya. Kalau di dalam? Kalau di sini di dalam ini juga bisa berkaitan dengan kejelasan atau clarity. Ya, clarity. Jadi kejelasan. Jadi dia menilai seseorang, menilai sebuah peluang itu tidak terlalu jelas. Kabur. Bisa kabur. Ya? Kabur. Bingung. Tai lalat soalnya. Nah, saya jelasin yang fitur ya, coach. Fitur. Dari dahi dulu. Dahi ini berkaitan dengan intelektualitas, cara orang berpikir, lalu kecerdasan. Ya. Ya. Kalau orang-orang yang memiliki dahi yang cukup lebar ya, tidak terlalu sempit, ya, berarti dia pandai menggunakan pemikirannya untuk mempertimbangkan sesuatu. Tapi kalau terlalu sempit, terlalu pendek, biasanya gerak dulu baru mikir, gitu. Nah, makanya kalau terlalu pendek, itu orangnya juga langsung action, coach. Dari hairline ya? Iya, dari hairline. Dari hairline ke bawah ya? Berarti iya, biasanya kalau botak gimana botak? Kita harus kasih garis imajiner, garis maya, seolah-olah garis rambutnya di sana. Harus ada garis rambut ya? Harus ada garis. Ya. Maksud saya harus dibayangkan ada garis rambut, bukan berarti botak itu berarti makin botak makin pintar ya? Enggak, bukan. Enggak ya? Bukan. Jadi secara alami ada titik-titik batas rambut kan di situ. Karena bentuk lengkung garis rambut juga punya arti sendiri-sendiri. Jadi kalau orang makin nggak punya rambut, bagian itu nggak bisa dibaca, coach. Makin tua nggak bisa dibaca bagian itu. Nah, itu namanya ada istana pergi, traveling palace, istana bepergian. Ini ya. Kalau seperti Coach Tom ini ada kayak apa istilahnya? Apa itu? Hoki jalan, kayak hoki jalan. Lengkungan ya. Ya, ini lebih lebar di situ ya. Nah, biasanya disarankan orang-orang seperti coach ini kerjanya di banyak tempat. Keliling. Kalau sales itu cocok. Terus seorang coach yang punya klien di luar kota banyak itu cocok. Benar. Ya. Terus punya cabang di beberapa kota cocok. Pokoknya yang mobilitasnya tinggi. Ya, driver itu Gokar, Gojek. Nah, itu cocok itu. Benar. Kalau nggak punya itu dari mulai kerja pertama itu nggak pernah kerja di kota sendiri. Saya selalu kerjanya di luar kota. Kalau rezekinya ada di luar kota, katanya begitu. Nah, ya katanya begitu. Itu gampangnya begitu supaya memaksa orang tersebut keluar jalan. Benar. Mobile gitu. Jidat ya. Jadi kalau lebar banyak mikir, kalau sempit banyak nggak mikir. Action. Langsung action aja. Langsung action. Oke. Iya. Wanita-wanita tuh banyak yang sempit-sempit tuh biasanya kalau ditawarin produk cepet coach, langsung laku. Iya, betul. Kalau wanita yang jidatnya lebar-lebar banyak aduh, mikir, susah. Susah laku nanti kita jualan. Oke. Mikir. Sekarang Alis ya, Alis. Alis ini ngomong tentang ambisi, keinginan untuk mencapai sesuatu, dan kehendak yang kuat. Ya. Alis juga kadang dikaitkan dengan pertemanan. Punya rambut alis yang banyak,
itu biasanya deket sama teman. Makin tipis, ya, makin nggak terlalu punya banyak teman. Ya, makin tipis bulu-bulu alis, ambisinya, determinasi, ketekunannya mencapai apa yang dia impikan juga rendah, Coach. Jadi alis itu kalau tebalnya cukup bagus, tapi jangan terlalu tebal. Terlalu tebal nanti diom terus sama teman-teman, sosialita, malam, kafe, habis nanti pergi ke teman-teman, anak istri ditinggal, ya, sering ditinggal pergi gitu. Nah, alis itu menunjukkan sebuah determinasi atau ambisi seseorang. Ya. Mata saya tinggal dulu, hidung sekarang. Nah, hidung ini paling penting, biasanya paling dicari orang karena di situ letaknya kekayaan, kesehatan. Ya, dan cara dia mengakuisisi potensi kekayaan menjadi cash atau menjadi kekayaan benar-benar punya kita. Itu di hidung. Makanya kalau orang yang mempunyai hidung yang terlalu kecil, ya, itu juga nggak terlalu bisa menarik kekayaan, Coach. Kalau cari karyawan yang hidungnya terlalu kecil, itu juga dia nggak terlalu pinter mengelola uang besar, gitu. Ya, benar. Termasuk kalau ukuran hidung ya penting, tapi juga daging hidung itu juga penting. Jangan hidung besar tidak berdaging, jangan. Hidung besar harus tulang semua, ada tuh. Ada. Hidung besar, tulang semua, itu juga sama, itu bukan hidung yang bagus untuk kekayaan. Ya. Hidung yang bagus itu cukup besar, bahkan bisa hampir sepertiga tinggi wajah kita dan berdaging. Terutama di ujung tengah ini harus seperti bakso atau bulat. Ya. Ini di tengah sini ya? Iya. Itu bulat kayak bakso kecil atau kelereng gitu. Dan berdaging di sayap hidung. Di sini. Itu ya ini. Ideal tuh ya. Ya. Tapi kan sekarang banyak yang dioperasi biar hidungnya kecil. Nanti saya akan ceritakan di belakang. Michael Jackson adalah satu contoh yang paling fatal. Ya, Michael Jackson. Fatal, itu sangat fatal. Karena dia dioperasi jadi parah ya. Betul. Kehidupannya langsung drastis. Justru pada saat dioperasi. Maksudnya ya berdaging, hidungnya juga gede. Ya. Waktu kecil tuh hidungnya gede. Betul. Ya. Betul. Itu kita sebut sebagai tulang-tulang di sininya itu kelihatan semua ya, nggak ada daging, hilang dagingnya. Iya, makin lama makin nggak ada daging. Dulunya penuh dagingnya. Dulu dagingnya menutup semua tulangnya kan waktu muda, waktu dia sukses pertama kali. Itulah yang tadi disebut intervensi yang terlalu dalam, kelewatan pada satu fitur wajah kita yang mempengaruhi aspek itu. Jadi Michael Jackson itu memang persis bangkrutnya ada di usia 47. Bangkrutnya. 47 itu ada di mana, Coach? 47 ada di kelereng ini tadi. Ini adalah pusat kekayaan manusia. Wow, ya. Padahal dia tajam banget tuh hidung sini ya. Iya, dulunya kan bulat dulunya. Terus rusak hidungnya, rusak, semua pendukung energi uangnya rusak semua. Dan puncaknya dia karena terlibat kasus pelecehan, ya, kekerasan terhadap anak-anak 2005 kalau nggak salah. 2005 itu pokoknya usia dia sekitar 47 tahun itu, ya, di sini itu dia benar-benar kehabisan uang karena harus membayar denda-denda kasusnya. Ya, itu parah banget waktu itu. Nah, makanya hati-hati untuk teman-teman di sini, terutama wanita-wanita, jangan terlalu mengintervensi fitur kita terlalu mendalam. Ya, jangan terlalu mendalam. Cukup saja sedikit ya untuk mempercantik, oke. Tapi kalau terlalu mendalam, kita nggak pernah tahu sensitivitas energi wajah kita ini seberapa besar. Beda orang beda, Coach, sensitivitasnya. Ada orang yang
tergores sedikit juga nggak apa-apa, tergores banyak juga masih kuat. Tapi ada orang yang sedikit aja langsung bereaksi, gitu. Oke, oke. Nah, kita lanjutkan ke tempat yang lain ya, fitur yang lain. Ya. Fitur yang lain telinga. Telinga tadi berkaitan dengan kesehatan, ya, kesehatan dan juga masa sukses yang bisa dia dapatkan. Masa muda, masa tengah, atau masa tua. Itu tergantung dari letak telinganya. Nah, kalau ini disimpan dulu buat nanti aja. Oke. Ya. Nah, Lain lalu kali kita lagi, lain kali. lain kali kita belajar lagi. Yang berikutnya adalah pipi kita. Saya bahas dulu pipi atas saja, pipi bawah ini money bag. Ya, ini kantong uang kalau pipi bawah. Jadi pipi bawah ini lebih gampang karena dia disebut money bag. Ini sebagai tanda kemakmuran juga. Ya, kalau keriput, kempot, ya, itu berarti tidak siap menerima kekayaan yang banyak. Kita harus mempertahankan money bag ini. Ya. Jangan dikecilin, Coach. Jangan dikecilin tuh. Money bag-nya jangan dikecilin. Ini jangan dikecilin. Betul. Dan itu berkaitan langsung dengan sisi emosional manusia yang dinamakan happiness. Kalau ingin membesarkan money bag, kuncinya satu dulu, happy dulu. Happy, dia akan membesar. Dia membesar, maka dia akan mudah menarik kekayaan yang besar. Jadi wajar kalau orang ngomong, kamu tanpa kebahagiaan, kalau kamu nggak happy hidup kamu, ya kamu nggak bisa sukses, nggak bisa mendapatkan kesempatan-kesempatan. Maka kunci pertama adalah happy. Nah, di sini muncul nanti money bag-nya. Pipi atas adalah berkaitan dengan authority, kekuasaan. Jadi orang yang hidungnya bagus, jika ditopang oleh tulang yang kuat, yang kokoh, ya. Jadi tidak boleh. Kalau tulang ini biasanya harus ada dagingnya, Coach. Harus ada dagingnya. Jangan gepeng, jangan lurus. Jangan lurus. Nah, yang paling bisa kita kenali jika itu jelek adalah money bag-nya kosong, ya, kempot. Terus ini tidak berdaging, kempot, ya, tidak berdaging, sehingga tulang pipi atas dengan bawah ini lurus gitu aja, bahkan kempot. Nah, ini orang yang tidak punya otoritas. Tidak bisa mendirect orang, tidak bisa mengendalikan orang, tidak bisa mengontrol orang, bahkan tidak bisa membujuk orang lain. Kontrolnya lemah. Lemah. Nah, mulut komunikasi. Mulut itu komunikasi. Ada satu rahasia, Coach. Mulut jangan terlalu kecil. Mulut makin kecil. Nggak boleh terlalu kecil. Sangat kecil, ya. Proporsinya terlalu kecil, ya, itu poverty, dekat dengan kemiskinan. Susah makan. Susah makan. Kalau ini harus hati-hati mengatakannya, karena mulut yang sangat kecil itu proporsi. Jangan berpikir, ini ya teman-teman di sini ya, jangan berpikir, aduh mulut saya kecil, belum tentu. Tergantung wajahnya juga. Yeah. Kalau wajahnya lebar, mulutnya kecil. Nah, itu yang saya katakan. Mulut ini terlalu kecil. Ya. Benar. Nah, itu susah kaya, Coach, biasanya. Susah kaya. Ya, yang proporsional yang bagus. Terlalu kecil banget, susah kaya, bisa tidak panjang umur. Juga tidak bisa panjang umur. Kalau terlalu tebal gimana? Ada orang mukanya kurus, tapi bibirnya kayak empal gentong. Iya, karena bibir itu juga mewakili yang namanya energi merawat, ya. Dan bibir ini juga berkaitan dengan usia-usia yang sudah senja, ya. Jadi kalau bibirnya tebalnya ini mau proporsional atau terlalu tebal nih, Coach? Terlalu tebal. Nah, kalau bibir ini sebetulnya tujuannya adalah untuk merawat seseorang. Kalau proporsinya baik, tetapi jika terlalu tebal,
maka dia seolah-olah membalik energi itu, inginnya dirawat, Inginnya dilayani, inginnya dirawat. dilayani, diperhatikan. Kalau Wow. ekstrim, terlalu besar. Gila ini bener banget. Bener banget. Gila bener banget. Bener banget. Gila. Bener kan, Coach? Gila kan? Gila kan? Karena saya udah ada orangnya. Saya tahu ada orangnya. Oh gitu, ya, ya. Bener banget. Wah gila, Iya. bener. Cuma dia memang waktu muda nggak terlalu, tapi agak sedikit umur 45 itu makin tebel, makin tebel, makin tebel, makin ngomongnya pintar, ya ceritanya pintar. Dulu temannya banyak, tapi ya sekarang memang itu apa ya, sedikit narsis, pengen orang tuh perhatiin dia. Kalau orang nggak perhatiin dia bukan curiga ya, apa kayak menyerang balik, kemudian melakukan ini. Tapi itu sifatnya jadi memang begitu, luar biasa ya. Iya, jadi memang inside out, outside in juga. Orang yang bertindak berulang kali menjadi sebuah habit akan mengubah wajahnya, Coach. Atau wajahnya sudah memberikan informasi tertentu, punya potensi dia mengalami apa yang dikatakan wajahnya. Inside out, outside in. Gitu. Saya kayaknya kita mesti kasih tunjuk ini ya. Sebentar. Ya. Kita lihat, misalnya, katanya kan ada yang bilang kalau sudah tua, kempot, keriput. Nah, kalau ini bagaimana? Anda lihat wajah ini. Ya. Kan katanya kalau udah tua, kempot, keriput. Nah, ini lihat nih kantong duitnya dong. Wah, luar biasa ini. Tulang atas pipinya juga luar biasa, tulang atasnya. Iya, ini menguasai ya, menguasai ya. Iya. Betul. Dan itu tergolong tidak keriput, Coach, tidak keriput. Dia bisa mempertahankan kualitas kulitnya dengan baik, kekenyalannya. Dan itu matanya sangat tipis, meskipun itu ras. Jadi ini kita harus mempertimbangkan juga rasnya, Coach, ras. Etniknya. Meskipun orang Chinese, itu ada yang ukurannya memang bisa dikatakan sangat sipit, itu ada, tapi jangan dibandingkan dengan orang yang ras lain. Ya pasti orang Cina pasti sipit semua. Tapi di antara orang Chinese itu ada yang sipit banget, ada yang biasa, ada yang agak belok. Ya. Nah, benar. Bapak yang tadi ini orangnya sangat tertutup. Wah. Ini gimana nih? Ya kalau ini berarti dia kekuatannya ada di strategi. Karena dahinya luar biasa. Headline-nya ya. Dahinya luar biasa besar, lebar dan tinggi, ya. Lalu dia juga punya garis kebijaksanaan. Jadi di bawah hidung itu kalau ada garis ini cewek-cewek biasanya mau hilangin, Coach. Ini, Coach. Garis ini, Coach. Yang mana? Ini. Ini bukannya lambang wibawa ya? Lambang kebijaksanaan. Ya, kebijaksanaan. Bukan wibawa ya? Bukan. Kalau wibawa itu kebijaksanaan. Kalau wibawa lebih ke pipi atas. Oke. Ini gimana? Nah, udah oke. Saya kasih komen lah, Bapak inilah. Saya kasih komen. Dia seorang ahli strategi, ya, dengan face shape-nya yang demikian, dia seorang ahli strategi. Tetapi makin tua, ya, ini sorry to say juga, makin tua, makin ditinggalkan orang-orang yang mendukungnya selama ini. Wah. Jadi, kalau tidak berhati-hati, beberapa tahun ke depan, orang-orang yang membantunya selama ini, arahnya bisa nggak sejalan. Mesti harus hati-hati. Nah, kalau ini gimana? Ini tulang pipi tinggi juga nih.
Ini tulang pipi tinggi juga ya. Ya, tulang pipinya sangat sangat kokoh ya. Ya. Nah, ini ada satu yang saya belum bahas yaitu dagunya ya. Hmm. Dagunya Dagunya adalah berteman dagu ya. popularitas. Dagu Ambisi, popularitas ya. Mm-mm. ambisi ya, ambisi. Popularitas. Ini termasuk kelompok ambisi juga selain alis tadi. Ini adalah makin maju ke depan, makin ingin semua keinginannya tercapai. Pengen Apa yang tercapai. Makin diinginkan ngotot ya. pengen tercapai. Ngotot ya. Makin ke depan makin ngotot gitu. Oke. Menarik, menarik, menarik. Ini saya ada Itu coach, ada tips nih. ya. Coba teman-teman kasih masukan. Saya mau bahas tips untuk karir dulu, atau Karir. kekayaan, atau pasangan. Ya, tiga ini suruh ketik coach. Yang mana dulu? Baru saya bicarakan tadi coach, baru aja. Oke. Karir, karir atau Karir, apa? kekayaan, Kekayaan lah, eh, kekayaan saya putusin pasangan. aja. Oke, Kekayaan. kekayaan ya. Ya, top markotop lah pokoknya. Ya, biasanya kekayaan pasti. Nah, kekayaan ini hidung tadi ya, hidung Ya. kekuatannya ada di hidung paling pertama. Hidung berdaging, ya, terutama di bagian yang paling tengah ke bawah itu berdaging dan mempunyai sayap yang juga berdaging. Dan satu lagi, lubang hidung. Lubang hidung tidak boleh menganga kelihatan orang di depan kita. Oh, gini. Nah, itu nggak boleh itu. Nah, itu nggak boleh. Itu tanda pemborosan. Iya, Ya. iya. Jadi kalau nanti teman-teman ketemu dengan orang yang hidungnya terbuka seperti itu, tawarin produk, ya ngomong sebentar 5 menit, pastikan dia beli. Kalau dia punya Closing. uang. Closing. Kalau duitnya, kalau ada duitnya. Ada. Kalau ada duitnya, tergantung. Udah habis atau masih ada, ya kan, Coach? Lama-lama kan habis. Nah, kekayaan juga ini. Yang penting adalah didukung oleh tulang pipi tadi. Tulang pipi yang berisi daging atau menonjol kuat. Ya, tetapi jangan terlalu besar tonjolannya. Karena kalau terlalu besar tanpa money bag tadi juga nggak terlalu bagus. Nah, apa fungsinya tulang pipi atas ini? Tulang pipi ini atas adalah fungsinya bisa mengendalikan kekayaan yang dikumpulkan. Kalau cuma bisa mendapatkan kekayaan lalu memboroskan, nggak ada gunanya. Dia bisa mengumpulkan dan Mengumpulkan. Yang menjaga itu tugasnya pipi. Pipi kita itu tugasnya menjaga. Manage uang. Oke. Jadi perempuan-perempuan yang belum punya jodoh pada malam hari ini bisa tuh mulai cari. Aduh, yang punya pacar juga pasti lihat hidungnya pacarannya ini sekarang. Gede Benar. atau terlalu kecil nih. Hidung pacar gua bawa hoki nggak nih? Bisa jadi masalah nih pertemuan malam ini. Malam ini pacarnya suruh operasi hidung, ya, di filler tambah daging. Tapi yang tadi saya katakan, Coach, outside in itu bisa dilakukan. Jadi sebetulnya face reading ini luar biasa, Coach. Kalau tidak punya daging di hidung, kalau kita melakukan kegiatan-kegiatan menyimpan, terus menyimpan, tumbuh daging, Coach, nanti di hidungnya. Saya mau kasih apa namanya? Saya mau kasih konfirmasi tentang ini ya. Jadi dulu hidung saya itu kayak begini. Dulu. Oke. Jadi kalau lihat foto lihat muka saya sekarang dengan zaman dulu itu beda. Jadi dulu itu betul sangat-sangat boros sekali. Apapun habis, duit nggak pernah simpen. Jadi untuk manipulasi saya menyimpan uang itu saya beli emas. Jadi terpaksa tuh. Nah, lalu kemudian saya mulai punya banyak utang. Jadi karena utang gede saya harus nyimpen. Tiba-tiba nggak tahu kenapa ya lama-lama hidung saya berubah sendiri. Hidung saya notice. Saya notice itu satu. Terus yang kedua adalah
em, apa namanya, pipi. Saya ini Pipi. kurus dan kempot. Ah, Dulunya kurus dan kempot. Dan orangnya serius, sangat-sangat serius. hmm, Jarang senyum, jarang ketawa, jarang ini, sangat serius. Nah, terus saya hmm, diajarin tentang law of attraction ceritanya. ah, Law of attraction harus menarik kebahagiaan lah, segala macam, banyak senyum. Nah, itu saya jalanin tuh. Saya hmm. jalanin, eh, kemudian ternyata bisa bisa merubah apa yang Ya, pipi mungkin karena senyum tampilan tadi wajah. ya. Nah, Ya, pertanyaannya gini, apakah bisa membaca sifat dari wajah atau bentuk wajah mungkin kali ya? ya, Hmm. Nah, ya. gimana Jadi tuh? ada skull, ada tengkorak, ya. Di kepala kita kan ada tengkorak, coach. Iya, Sebetulnya makin banyak daging, makin gemuk, itu makin sulit dibaca. Karena oke, sebetulnya di wajah ini ada bagian yang tidak bisa berubah, ada bagian yang bisa berubah. oke, Tadi yang kita bahas sih banyak banyak fitur-fitur yang bisa berubah, hidung, oke. daging pipi, itu. Berarti Tapi kalau untuk kekayaan pun bisa tengkorak berubah ya? bisa berubah, betul. Bisa berubah. Kesehatan juga bisa berubah. Tetapi untuk yang tadi tentang face shape, bentuk Shape. wajah, shape yang dibentuk oleh tulang-tulang yang sudah terjadi ini nggak bisa berubah. Ya, Nah, karakter bawaan asli manusia bisa muncul atau bisa dibaca dari situ, Coach. oke. Mari Ya, kita lihat bisa dari wajah situ. bulat, round face. Kalau wajah bulat berarti wajah yang gimana ya berarti ya? Kira-kira begini kali ya? Yang gimana? Nah, wajah bulat itu sebetulnya Begini gini. ya, wajah bulat ya. Ya, oke, bisa seperti itu. Nah, gini, Coach. Tadi saya sebut sebagai eh, face shape bawaan, ya, face shape bawaan. Ternyata secara mikro, face shape ini juga membawa energi yang bisa berubah. Contoh nih Hmm, misalkan, Coach ya, tadi baru katakan orangnya serius dulu. ya. Tapi sekarang Panjang, ya, ya dulu sempit, panjang, mungkin kempot ya, sempit ya. kempot, sempit. Sekarang lebih lebar ya, lebih bulat, Ya, lebih oval ya. Nah, ya. Coach beralih dari elemen kayu menjadi elemen air. Jadi Oke. tampilan ini elemennya berubah dari kayu menjadi air. Maka Hmm, pada zaman dulu waktu kayu, mungkin berkutatnya masih ke sistem kerja, bikin sistem, ya, ya, menjalankan sistem yang dikasih orang, ya. didirect sama orang, bukan seorang yang membuat tren atau self starter, tapi menjalankan Oh, apa yang diperintahkan orang. ya. Bagi orang-orang yang mau terjun ke dunia wirausaha, entrepreneurship, akan lebih baik jika dia memiliki fitur-fitur yang membentuk wajahnya menjadi lebih air. Hmm, Karena air itu bicara tentang profesi-profesi yang berkaitan dengan entrepreneurship, bisnis, oke, keuangan, entrepreneurship gitu. Nah, jadi oke, oke. rumit ya, tetapi ini seni. Kita harus pelajari satu demi satu, dilatih. Nanti suatu saat ilmu ini akan secara bawah sadar muncul sendiri, coach. Waktu baca muncul informasinya. Dia Gitu. muncul sendiri ya. Ya. Wow, keren, keren, keren. Lalu Nah, kalau sekarang wajah memanjang gimana wajah manjang? Kalau bulat-bulat tadi, round face. ya, ya, bulat tadi kan berarti ini orang-orang yang berkaitan dengan sifat keramah tamahan, Hmm, fleksibilitas seperti sifat air, ya, mudah berubah, mudah menerima orang lain dengan hangat, ya, tidak oke. kaku, ya, lalu bisa berkaitan dengan penjualan, bertemu dengan banyak Hmm, orang, tidak alergi ketemu sama orang-orang baru. Nah, itu benar, wajah-wajah benar, bulat, benar. gitu. Saya cari anak sales itu yang wajahnya sedikit bulat. Dia lebih Agak kebulat. friendly, Hmm. friendly dengan Friendly. orang. Betul. Iya, betul. Tapi untuk menjaga sebuah sistem, ya, regulasi, ya itu mesti harus cari yang agak kaku, ya, supaya Oke. tidak mudah dipengaruhi. Nah, orang accounting saya agak kaku, Agak kotak, ya. agak kotak. Ya, betul. Nah, Benar, benar. sekarang saya bahas yang ini, Coach, yang
pasangan. Ya, Yes. bagi seorang wanita, cari calon pasangan ini harus juga selain lihat hidung, juga melihat alis. Ya, Wah. separuh alis yang luar, separuh alis yang luar itu yang dibaca. Kalau Oke. separuh alis luar itu makin tipis, makin keluar makin tipis, susah jaga muncul bisa muncul pemborosan, bisa menjadi pemborosan. Nah, kalau Anda sudah punya suami seperti itu, ya jadilah ya istri yang menjaga uang. Bantu Hmm. dia, suami Anda menjaga uangnya. Ya. Oke. Tetapi kalau setengah yang luar itu terlalu tebal, tebal itu artinya gini, sampai garis akar rambutnya pun tidak kelihatan. Ya, Hmm. kalau itu coach moderat. Saking tebalnya sampai akar rambutnya nggak kelihatan, berjubel bulunya, ya sampai ke ujung alis. Biasanya istrinya ini pasti sering ditinggalkan di rumah, sore jam 6 jam 7 dia udah pergi sama teman-temannya, entah kemana, hampir tiap hari. Jadi lebih Hmm. dekat dengan teman-temannya. Dan Wah. nanti kalau teman-temannya utang uang, pinjem uang, biasanya dikasih lah pasti. Teman adalah nomor satu. Jadi hati-hati jika punya pria yang alis bagian luarnya itu sangat tebal. Ya, itu biasanya sangat sangat dekat dengan teman-temannya. Oke. Ya. Terus kalau pria mencari calon wanita, jangan cari yang dahinya terlalu tinggi. Wah, benar, 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 benar. Karena wanita ini akan menguasai si pria itu, tidak Hmm. bisa dikendalikan oleh suami. Tetapi Hmm. namanya hukum keseimbangan, coach. Ya, Wanita seperti ini lebih baik mencari pria yang dahinya rendah. gitu ya. Iya, supaya memang dia bisa cocok dengan pria itu. Senang diatur ya nggak? Senang diatur, senang diarahin. Dan si laki ini juga akan lebih baik jika mendapat pertimbangan-pertimbangan yang matang dari istrinya. Daripada Mantap. dia asal tembak aja, apa-apa action gitu. Wah, mantap, mantap, mantap. Gitu. Good. Wah, teman-teman, gimana pembelajaran hari ini? Ini kita belum ngomongin gigi, ya, belum ngomongin lidah, belum bicara bulu hidung. Iya, masih masih banyak. Padahal sedikit aja udah wow. Benar-benar. Saya sebetulnya belajar face reading itu karena kumpulin informasi dari sana sini. Salah satu business coach Iya. kita itu belajar face reading ke Amerika dan belajar face reading kemudian membawa ke Indonesia lalu kemudian tapi ini versi US. Bahkan sampai Iya. pakai ukuran, pakai kaca, pakai Hmm. semua aksesorisnya ya. Tapi Hmm. apa namanya? Lebih ke arah fisik. Jadi lebih Fisik. ke arah fitur. Fiturnya begini, sifatnya begini, fiturnya begini. Dan itu cukup akurat. Jadi ada orang Hmm. dibilang, ini Bapak ini kalau nggak profesinya dokter atau apa, bisa seperti itu. Dia bilang, oh iya benar Ya. saya dokter. Bisa Hmm. begitu. Jadi luar Hmm. biasa. Nah teman-teman, kita akan mengadakan nih face reading, tapi tanggalnya udah ditentukan 29. Kalau saya nggak salah Hmm. malam ya. Malam. Nah, Ya. kita akan belajar 29 malam. Buat teman-teman yang ya ini tidak untuk semua orang, tidak untuk semua orang dan tidak untuk semua orang yang memang ingin mempelajari teknik-teknik untuk memahami karakter orang lewat wajah. Kalau mendengar tadi kan kita banyak sekali random ya, maksud saya kita tidak terarah, tidak terstruktur. Kita comot sana, comot sini, putar sana, putar sini. Tetapi saya sangat-sangat bisa menangkap kalau kita apa namanya praktek lewat Zoom kayaknya lebih asik nih karena wajahnya Iya, kelihatan, bisa kasih betul. tunjuk mukanya seperti apa, bisa kasih tunjuk fitur seperti apa, bisa saling menganalisa wajah Hmm. kawan-kawannya, jadi lebih siap, lebih lebih sip begitu, lebih sip. Nah teman-teman yang Ya, pengen lebih belajar, say efektif. yes,
Atau Anda bisa ke 08 111 59 59 79, 08 111 59 59 79. Kenapa saya eh, mengajak Ko Hengki untuk sharing seperti ini? Karena menurut saya ini adalah ilmu alam, ilmu rahasia alam, ya. Rahasia alam di mana kita bisa belajar, maksudnya gini, saya yang ilmunya cetek banget, nggak pernah salah rekrut karyawan. Saya feel nggak pernah salah rekrut karyawan. Kalau saya lihat ini orang bagus, bisa dipakai, saya yakin bisa. Tapi benar, mengenai dagu, mengenai apa, saya itu salah satu fitur-fitur yang saya yang saya pilih. Karyawan yang mukanya agak lebar saya taruh di sales. Tapi saya ngerti bahwa dia nggak akan kuat dengan sistem. Kadang-kadang bisa teledor juga, bisa selebor, bisa seneng main, nggak masalah. Nah, orang-orang tertentu saya pasang untuk menjagain sistemnya, wajahnya kayak apa. Itu saya wajah yang lebih kaku-kaku, lurus-lurus. Nah, lalu kemudian kalau saya membutuhkan orang yang mengikuti deadline, itu saya cari orang-orang yang dagunya agak sedikit ke depan ya, agak maju gitu ya. Itu nggak ngerti, maksud saya dia nggak ngerti pun dia akan kerja sampai ngerti. Dikasih deadline pasti jadi gitu. Itu saya temukan dan apa ya, saya merasakan manfaatnya luar biasa. Dan saya juga bisa memberikan gambaran justru sebelum direkrut saya sudah bisa baca ini orang karakter kayak apa, ini diambil, ini kayaknya nggak oke, ini oke, ini oke. Banyak sekali pacar-pacar dari calon-calon pacar karyawan atau apa saya kasih tahu, wah ini takut sama ibu nih, ini nurut sama emak nih, nggak bakal ini nih gitu. Padahal asal-asalan, padahal asbun. Padahal asbun, tapi ternyata ini banget gitu, akurat gitu. Tapi itu semua dasarnya dari mengumpulkan dan latihan. Nah, enaknya nanti kita akan dapat alat untuk menganalisanya, tapi sekaligus juga kita bisa arahkan. Ko Hengki nanti fokusnya ke karakter ya, Ko Hengki ya. Karena kita akan lebih fokus ke rekrutmen supaya arahnya lebih ke bisnis ya. Iya, betul. Kita memang harus batasi, karena kalau tidak terlalu luas, terlalu banyak, dan nggak mungkin waktunya. So, teman-teman ke 08 111 59 59 79, 08 111 59 59 79. Acaranya tanggal 29 Agustus, malam, 1 hari aja. Tapi setelah itu Anda akan banyak sekali exercise. Dan bisa kontak dengan Ko Hengki, itu yang paling penting menurut saya. Anda membuka koneksi dengan Ko Hengki. Saya tuh kalau ada pertanyaan apa-apa saya ke Ko Hengki. Ko Hengki, saya mau beli rumah di sini gini. Oh, rumahnya gini. Oh ya, jangan. Ya, karena begini unsurnya begini. Oh, oke, aman. Pokoknya keren lah, banyak cerita sama Ko Hengki. Banyak cerita. Oke? Tanggal 29 jam 6.30 kita mulai. Sore ya, malam, supaya lebih tenang, lebih santai, dan Anda sudah nggak sibuk lagi dengan pekerjaan, karena banyak sekali yang request malam, gitu. Karena saya rasa ini adalah hal yang penting buat kita pelajari bareng-bareng. Oke? Pasti, betul. Thank you banget, Ko Hengki. Sama-sama. Teman-teman juga sama-sama. Kita membahas lagi tentang face reading tanggal 25. Ya, tanggal 25. Betul nggak ya? Yang 22? Lupa saya. Atau 25? Kalau dengan Ibu Meyin, nanti ada tanggal. Kita akan bahas dengan Meyin ya. Wah, Bu Meyin 22, Coach. 22 ya. Coba nanti saya pastikan. Tapi nextnya kita akan bahas karir. Ya. Oke. Silakan buat yang register ke 08 111 59 59 79. Semoga bisa memberikan Anda inspirasi. Saya aja terkesima karena tadi saya ngetes dikit nih Ko Hengki. Benar ternyata. Jos benar. Oke, thank you Ko Hengki.
Thank you Oke, semuanya. sama-sama Coach. Sampai ketemu Terima kasih juga besok malam, semuanya. kita akan ada sharing lagi. Buat yang belum daftar webinar, Anda bisa DM saya akan kirim linknya buat hari Minggu. Webinar hari Minggu jam 10 pagi. Thank you, bye-bye. Bye. Thank you. Oke, thank you guys. Sampai ketemu next time. Sampai ketemu, thank you, bye-bye.